Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Film ini berjudul Mune Guardian of the Moon. Barangkali banyak dari teman-teman yang sudah menonton film ini. Tapi tak ada salahnya kita kembali bernostalgia pada film ini. Bercerita tentang para pelindung bulan dan matahari yang harus berjuang melawan sosok monster yang sangat jahat yang hendak melenyapkan bulan dan matahari dari bumi. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu, bumi adalah tempat yang sangat gelap. Seorang pria kuat yang kemudian disebut sebagai Guardian Matahari dengan kekuatannya mulai menarik matahari ke bumi. Sejak saat itu sang Guardian mulai mengatur musim silih berganti. Sementara itu di lain sisi, seseorang sudah membawa bulan dari dunia mimpi. Orang itu kemudian disebut sebagai Guardian Bulan yang pertama. Dia jugalah orang yang sudah membawa mimpi ke dalam dunia. Dan begitulah akhirnya keseimbangan dibuat antara gelap dan terang. Jauh ke masa depan, kita akan dikenalkan dengan seorang pria tangguh bernama Sahun. Dia adalah kandidat Guardian Matahari yang akan segera menggantikan gurunya. Berkat tubuh kekernya, Sahun juga sangat digandrungi oleh banyak wanita. Kemudian diperlihatkan seorang gadis bernama Glim bersama sang ayah. Mereka adalah makhluk senja yang terbuat dari lilin, yang mana setiap malamnya Glim bersama sang ayah akan membeku. Sementara jika terkena matahari, mereka akan meleleh. Glim sendiri sangat menyukai ilmu tentang astronomi. Kemudian diperlihatkan Mune kecil yang sedang bermain di dalam kegelapan hutan. Dia adalah salah satu makhluk yang tinggal di dunia malam, sama seperti Leon yang merupakan kandidat Guardian Bulan selanjutnya. Pada keesokan harinya adalah hari besar bagi penduduk siang dan malam, yang mana Guardian baru mereka masing-masing akan segera dinobatkan. Glim juga sudah tak sabar untuk menantikannya. Para penduduk malam dan siang pun mulai berkumpul. Dengan bersorak-sorai mereka menyambut bahagia upacara penobatan itu. Kemudian Guardian Matahari selama 350 tahun yaitu Master Solal memperkenalkan Sahun kepada semua penduduk siang. Dia lalu memberikan kekuatan matahari pada Sahun melalui tongkatnya. Dengan demikian Sahun akhirnya resmi menjadi Guardian Matahari yang baru. Acknowledge him! Sementara itu di sisi yang berbeda, Master Yul memperkenalkan muridnya Leon kepada semua penduduk malam. Seekor makhluk paling murni di bumi kemudian didatangkan untuk menilai apakah Leon layak menjadi Guardian Bulan yang baru. Namun tanpa diduga hewan itu tidak memperdulikan Leon. Dia malah mendatangi Mune yang sedang menonton dari balik semak-semak. Hal itu pun membuat semua orang sangat terkejut. Mune berusaha menjauhkan hewan itu darinya, namun usahanya sia-sia. Melihat itu, Master Yul secara mengejutkan mengubah keputusannya. Dia lalu menobatkan Mune sebagai Guardian Bulan yang baru. Dan hal itu membuat Leon sangat kecewa. Upacara penobatan itu kemudian ditutup dengan para Guardian yang saling menyapa satu sama lain. Jauh di tempat yang berbeda, dua minion batu melaporkan tentang penobatan itu kepada bos mereka yang bernama Necros, yaitu sosok monster lava raksasa yang sudah terkurung selama 350 tahun di dalam bumi. Necros kemudian memerintahkan para ular jahatnya untuk melakukan sesuatu demi ambisinya untuk menjadikan matahari sebagai miliknya. Para ular jahat itu lalu mendatangi Leon yang masih sangat kesal. Mereka kemudian mulai merasuki dan mempengaruhi pikiran Leon untuk merebut kembali posisi Guardian yang seharusnya menjadi miliknya. Scene lalu berpindah. Master Yul membawa Mune ke kuil bulan yang akan menjadi rumah barunya. Kuil itu sendiri berada di dalam makhluk besar bergerak yang terus membawa bulan. Di dalamnya terdapat banyak sinar yang menentukan ke arah mana mereka akan pergi. Di kuil itu juga terdapat sebuah ukiran batu di lantai. Master Yul menjelaskan jika gambar itu berasal dari dunia mimpi, yang mana pada waktu itu Guardian Bulan yang pertama telah mengukir batu bulan. Dia kemudian membawa bulan itu ke dalam dunia. Kini tugas Mune adalah mengawasinya untuk menjaga keseimbangan. Tapi Mune sama sekali tak mengerti akan hal itu. Dia merasa jika dirinya bukan orang yang tepat.
Sayangnya Myun tak bisa lagi mendapat jawaban apapun dari Master Yul, karena dia sudah meninggal dan berubah menjadi sebuah pohon, sama seperti para guardian-guardian pendahulunya. Sementara itu di lain sisi, Master Solal membawa Sahun ke kuil matahari yang akan menjadi rumah barunya. Kuil itu sendiri merupakan golem batu raksasa yang terus bergerak membawa matahari. Di lain sisi, Myun coba melakukan tugas pertamanya. Dia mulai memainkan senar di dalam kuil itu. Namun kuil itu malah bergerak sangat cepat dan juga sembarangan. Dia juga merusak semua yang sudah dilewatinya. Satu persatu senar yang terhubung dengan bulan juga mulai terputus. Moon lalu coba menahannya sekuat tenaga. Namun petaka baginya, senar terakhir putus dan membuat bulan menjauh darinya. Makhluk besar yang membawa kuil itu juga tiba-tiba berhenti bergerak. Dari kejauhan Sahun melihat apa yang terjadi, yang kemudian membuatnya sangat kesal. Di saat yang bersamaan, Leon tiba-tiba mendatanginya. Leon kemudian coba mempengaruhinya. Dia berkata jika Myun hanya akan menghancurkan keseimbangan antara siang dan malam, yang mana itu akan berdampak buruk bagi Sahun. Tak butuh waktu lama, Sahun pun langsung terpengaruh. Dia lalu meninggalkan kuil matahari untuk mendatangi Myun. Sementara itu, Glim menyadari ada yang aneh ketika malam datang dengan sangat cepat. Dan benar saja dia melihat bulan yang sudah melayang-layang dengan sendirinya. Namun keadaan itu tak berlangsung lama. Myun coba melempar hamster kecil penghuni kuil itu ke bulan. Usahanya pun berhasil menarik bulan kembali padanya. Sedangkan itu, Sahun tak menyadari jika dia sudah melakukan kesalahan besar. Setelah kepergiannya, 2 minion suruhan Necros mendatangi kuil matahari. Mereka kemudian mencuri matahari dan membawanya ke suatu tempat. Hal itu juga disaksikan oleh Glim dari kejauhan. Di tempat yang berbeda, Sahun akhirnya bertemu dengan Myun. Myun kemudian coba menjelaskan jika dirinya tak ingin menjadi seorang guardian. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Glim tiba-tiba datang ke tempat itu. Dia memberitahukan pada Sahun jika matahari sudah dicuri. Hal itu lantas membuat Sahun sangat panik. Terlebih lagi ketika sinar matahari perlahan mulai menghilang. Seluruh dunia pun akhirnya menjadi gelap gulita. Sementara itu, Necros akhirnya mendapat apa yang diinginkannya. Hanya dengan sekali tiupan, Necros langsung memadamkan matahari. Sedangkan itu, Glim tak bisa menyembunyikan kekesalannya pada Myun, karena sudah mengacaukan keseimbangan antara siang dan malam. Namun di tengah-tengah ocehannya, Glim tiba-tiba saja membeku. Sesaat kemudian, Sahun datang ke tempat itu dengan semua rasa kemarahannya. Tubuh Sahun yang sangat panas juga bisa menghidupkan Glim kembali. Di saat yang bersamaan, Leon mendatangi mereka. Lagi-lagi dia kembali coba mempengaruhi Sahun. Leon memberitahukan jika Necros adalah dalang dari semua yang terjadi. Sementara itu, Sahun berpikir jika Myun tak pantas menjadi seorang guardian. Tanpa pikir panjang, Sahun lalu memberikan bulan pada Leon, yang mana hal itu membuat Myun sangat kecewa. Sementara itu, Sahun kemudian pergi untuk mencari dan membawa matahari kembali. Glim juga ikut bersamanya. Di lain sisi, Myun kembali pada klannya. Namun keberadaan Myun tak lagi diterima di antara mereka. Mereka merasa jika Myun sebagai pembawa bencana yang sudah merusak semuanya. Myun kemudian diusir dari klannya sendiri. Sang ayah bahkan tak bisa lagi membantunya. Di tempat yang berbeda, Sahun dan Glim terus melanjutkan perjalanan mereka. Sampai kemudian banyak kunang-kunang yang mulai bermunculan di sekitar mereka. Yang mana itu adalah salah satu kemampuan Myun untuk memanggil mereka. Myun lalu menawarkan bantuannya pada Sahun. Dia berkata jika kunang-kunang itu bisa memandu mereka ke tempat di mana Necros berada. Tak punya pilihan lagi, Sahun akhirnya menyetujuinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Leon terlihat sangat bahagia dan merasa jika dirinya seorang guardian. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Ketika bulan perlahan mulai terjatuh, perlahan-lahan bulan juga mulai mengecil. Bersamaan dengan hilangnya kekuatan para penduduk malam, Leon yang sangat panik kemudian langsung membawa bulan ke dalam kuil. Namun semuanya sudah terlambat. Bulan semakin kecil hingga akhirnya hilang begitu saja. Tiba-tiba makhluk besar yang membawa kuil itu mulai bergerak dengan sendirinya. Bencana yang sesungguhnya pun akhirnya terjadi. Sementara itu, Myun akhirnya sampai di lubang biru menuju dunia bawah. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu memakan ganggang oksigen yang ada di tempat itu.
Perlahan mereka kemudian masuk ke dalam air. Semula Glim ragu untuk mengikuti mereka, karena dinginnya air laut akan membuat dirinya langsung membeku. Tapi Myun berjanji jika dia akan selalu menjaga Glim. Perlahan mereka kemudian mulai menyelam ke dasar lubang itu. Namun tiba-tiba sosok bertentakel muncul dan langsung menculik Glim. Sekuat tenaga mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Namun perjuangan mereka sia-sia. Sampai kemudian sosok makhluk tua bercahaya muncul secara tiba-tiba dan melepaskan Glim dari makhluk bertentakel itu. Dia bernama Pospo, yang ternyata dulunya Pospo adalah guardian bulan di saat masih muda. Myun dan Sahun lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Setelah mendengar itu, Pospo lalu membawa mereka ke jalan menuju dunia bawah. Tapi Myun merasa jika mereka akan kesulitan membawa Glim dengan keadaan seperti itu. Atas hal itu, Pospo lalu memberikan sedikit energinya untuk menghidupkan Glim kembali. Di perjalanan, Glim mulai bertanya banyak tentang Nekros. Pospo lalu menceritakan jika dulunya Nekros adalah seorang guardian matahari. Sampai kemudian otaknya mulai dipengaruhi. Sejak saat itu dia menginginkan matahari untuk dirinya sendiri. Beruntungnya Master Solal datang untuk menghentikannya. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Master Solal berhasil mengalahkan Nekros dengan memukulnya sampai terdorong ke dalam bagian bumi yang terdalam. Namun Glim tak mengerti kenapa Master Solal sampai ikut campur. Glim merasa jika Pospo yang harus menghentikan Nekros untuk menjaga keseimbangan, dikarenakan Pospo adalah guardian bulan pada saat itu. Namun apa yang dilakukan Pospo saat itu hanya bersembunyi menyaksikan pertarungan mereka. Glim juga bertanya kenapa Pospo diasingkan setelah itu. Pertanyaan itu seketika saja membuat Pospo sangat kesal. Dia lalu pergi meninggalkan mereka. Tak jauh dari tempat mereka berada, Myun melihat kuil bulan yang datang ke tempat itu tanpa bulan bersamanya. Myun lalu meminta Sahun untuk mengurus matahari, sementara dirinya yang akan menyelamatkan bulan. Secara kebetulan Myun bertemu dengan hewan peliharaannya Goron yang muncul di tempat itu. Mereka berdua kemudian menunggangi Goron untuk mengejar kuil itu. Perlahan Myun kemudian mulai memanjaknya, hingga akhirnya sampai ke kepala makhluk besar itu. Dia kemudian coba menenangkannya. Tak sengaja percikan abu dari tubuh Myun mengenai makhluk besar itu, dan tanpa diduga hal itu bisa menenangkannya. Dari kejauhan Pospo juga melihat apa yang terjadi. Dia merasa jika Myun memiliki bakat istimewa bahkan melebihi dirinya. Di tempat yang berbeda, Sahun akhirnya sampai di dunia bawah. Namun ular-ular Nekros langsung mengerubunginya. Sahun lantas coba melepaskan diri dari mereka. Sayangnya usahanya tak berhasil sama sekali. Para ular itu kemudian mulai mempengaruhi dirinya. Secara perlahan tubuh Sahun pun mulai berubah. Sementara itu Myun akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil. Leon lalu memberitahukan jika bulan sudah mati. Sesaat Myun hanya termenung ketika mendengar itu, sembari melihat gambar yang terukir pada lantai di kuil itu. Perlahan Myun kemudian coba membuka ukiran batu itu. Setelah itu dia kemudian masuk ke dalam bersama dengan Glim. Myun akhirnya sadar jika mereka sedang memasuki dunia mimpi. Di sana banyak sekali monster yang coba menakuti mereka. Namun dengan kekuatannya Myun bisa melenyapkan mereka semua. Di tempat itu mereka akhirnya menemukan batu bulan. Myun kemudian mulai memahat batu itu untuk mengambil bulan yang baru. Di tempat yang berbeda, Sahun terus berjuang melawan ular yang coba mempengaruhinya. Sampai kemudian secara tiba-tiba Pospo datang membantunya. Dia kemudian coba menenangkan Sahun. Tapi Sahun yang sudah terpengaruh malah hendak membunuhnya. Tak punya pilihan lagi, Pospo kemudian memberikan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Sahun. Namun naas bagi Pospo yang sudah semakin lemah. Dia pun akhirnya tewas dan menghilang bersama semua ular jahat itu. Sementara itu Myun akhirnya berhasil mengukir satu bulan dari batu bulan. Mereka lalu membawa bulan baru itu kembali ke kuil. Leon yang melihat itu sangat tak menyangka jika Myun bisa melakukannya. Dia akhirnya meminta maaf pada Myun dan mengakui Myun sebagai guardian bulan yang sesungguhnya. Setelah itu mereka lalu pergi menemui Sahun. Bersama-sama mereka hendak merebut kembali matahari dari Nekros. Tapi Nekros sudah lebih dulu menyambut kedatangan mereka. Sahun lalu meminta Myun untuk mengambil matahari, sementara dirinya yang akan melawan Nekros seorang diri. Namun sayang langkah Myun dihadang oleh minion jahat anak buah Nekros. Sementara minion lainnya dengan baik hati membiarkan Glim pergi begitu saja.
Di lain sisi, pertarungan sengit terjadi antara Sahun dan juga Nekros. Dengan sekuat tenaga, Sahun berusaha menahan serangan Nekros yang datang bertubi-tubi. Sedangkan itu, Glim sudah semakin dekat dengan matahari. Walau Myun sudah memperingatkannya, namun dia tak peduli. Terlebih lagi ketika melihat mereka berdua yang sudah terpojok. Perlahan Glim mulai meniup matahari itu yang sudah padam. Dia tak peduli walau tubuhnya mulai meleleh. Hingga akhirnya matahari berhasil hidup dan menyala kembali. Namun petaka bagi Glim, dia pun akhirnya mencair dan pergi untuk selamanya. Melihat itu membuat Myun sangat terpukul. Sesaat kemudian tiba-tiba Nekros datang menyerangnya. Beruntungnya Sahun masih bisa menahannya. Dan secara tiba-tiba, bulan kembali hidup dan bersinar mendampingi matahari. Myun dan Sahun juga merasakan kekuatan besar di dalam diri mereka. Dengan cepat Myun kemudian membawa Nekros ke dalam dunia mimpi. Di tempat itu Nekros sungguh tak berdaya menghadapi Myun. Myun kemudian mengeluarkan ular yang selama ini sudah menjerat hati Nekros dan memusnahkan ular itu untuk selamanya. Setelah itu Nekros akhirnya tersadar dan kembali ke wujudnya semula. Sesaat kemudian Myun terbangun dari tidurnya. Dia melihat semua tempat itu sudah berubah menjadi tempat yang sangat indah, dan itu adalah dunia bawah yang sesungguhnya. Tapi Myun masih belum bisa menghilangkan kesedihannya. Secara perlahan dia mengembalikan bentuk tubuh Glim yang sudah meleleh. Kesedihan yang mendalam juga terpancar dari matanya. Myun lalu meninggalkan sepotong serpian bulan pada Glim dan meninggalkan gadis itu di tempat itu untuk selamanya. Bulan pun akhirnya bersinar kembali untuk menerangi malam. Semua orang juga sudah mengakui Myun sebagai seorang guardian. Di lain sisi, matahari akhirnya bersinar kembali untuk menerangi dunia. Sementara Glim yang masih terbujur kaku tiba-tiba mendapatkan sebuah keajaiban. Serpian bulan yang diberikan Myun tiba-tiba bercahaya dan memberikan energi kehidupan pada dirinya. Glim pun akhirnya bisa hidup kembali. Dengan cepat dia lalu mendatangi Myun. Di saat melihat gadis itu, Myun sungguh tak bisa berkata apa-apa. Myun lalu membawa Glim pergi bersamanya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film Myun Guardian of the Moon. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini. Seperti keserakahan yang hanya akan membawa kehancuran. Kita juga harus selalu menjernihkan isi hati dan pikiran kita dari pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.